kalau misalnya Mas ditanya kenapa sih belajar filsafat, Mas jawabnya apa? Filsafat sebenarnya mau belajar filsafat secara akademis maupun tidak, sebenarnya semua orang mungkin pernah berfilsafat dalam hidupnya. Bedanya kalau orang yang sering belajar filsafat, maka cara berpikir, cara hidupnya itu sering kali dipertanyakan, dan mungkin bisa jadi dia lebih banyak menemukan makna dibanding orang yang tidak terbiasa berpikir filosofis. Menurut saya belajar filsafat secara akademis itu semacam training. Jadi orang kalau biasa belajar filsafat, ketika dia melihat segala fenomena, dia akan mencoba untuk mengkritisinya gitu. Jadi nggak menerima apa adanya. Iya sih. Aku di situ. Cuma untuk sampai di level sana, ya butuh proses. Nggak semua orang yang membaca buku filsafat bisa mendapatkan malakah atau kemampuan seperti itu, kemampuan untuk bertanya atau kemampuan untuk merefleksikan fenomena. Jadi ketika misal orang biasa mungkin ketika melihat pemandangan indah, ya sudah, pemandangan itu indah sudah. Kalau orang terbiasa berpikir filsafat, dia seakan ingin mengartikan apa itu keindahan, jadi setiap dia melihat keindahan punya interpretasi baru gitu. Jadi kalau orang biasa, oh indah, besok kesini lagi. Jadi orang filsafat menurut saya dimanapun tempatnya dia mendapatkan ilmu yang bisa sebenarnya mirip dengan ajaran agama, tadabbur, tafakur gitu sih. Makanya dari situ mulai suka lah belajar. Cuma kan banyak narasi-narasi itu kayak seolah-olah kita berfilsafat itu untuk mengejar arti gitu. Bukan mengejar arti itu tidak untuk dikejar ya. Sebenarnya kita mencari kebahagiaan, maksudnya dengan hidup yang lebih dalam, misalnya dengan pemaknaan yang lebih dalam itu kita mendapatkan semacam ada yang mengisi kekosongan dalam diri kita. Seperti orang lapar, ketika dia makan, dia butuh makan. Begitu pula dengan akal budi, dengan rohani kita juga sama seperti itu. Dia juga butuh makan. Makannya ya apa? Ya makannya dengan keindahan, kenikmatan, keindahan. Itu kan makanan akal budi, makanan rohani. Kalau kenapa? Aku yang ngasal kok. Enggak sih, kayak yang tadi kan baca Derrida, baca apa gitu. Ya kita tuh selalu terjerat dalam selubung teks gitu. Bahkan mungkin selamanya tuh kita hanya ada dalam teks-teks, tidak pernah hanya ada dalam selubung yang tidak menyelubungi apa-apa gitu. Jadi seolah-olah kita ini adalah rangkaian teks yang mana tidak bisa dipahami kecuali dengan teks lain. Yang di situ nggak pernah ada makna yang benar-benar stabil gitu atas hal itu. Tergantung teks tadi itu diletakkan di mana, konteksnya di mana, dan lain sebagainya. Maksud teks di sini teks seluruh teks ya, baik itu tulisan maupun alam semesta, fenomena dan lain sebagainya. Ya maksudku mungkin aku memahami teks di sini itu dalam rangkaian bahasa mungkin ya, rangkaian bahasa verbal. Jadi kayak bahasa, semua bahasa, nggak cuma bahasa verbal, karena kan
manusia itu ya ini pendekatan strukturalis ya, pendekatan kayak yang kita itu untuk memahami, untuk bisa memahami dunia kita tuh perlu bahasa gitu. Cuma masalahnya bahasa sendiri itu menjerat gitu, tidak pernah bisa apa ya, memotret realitas itu secara tuntas, secara benar, secara stabil, itu nggak pernah gitu. Bahasa hati. Cuma kan kalau bahasa hati misalnya, bagaimana kita bisa tahu untuk diduniakan, untuk bisa ditampilkan itu kan nggak bisa. Enggak, maksudnya kalau bahasa dalam artian bahasa verbal, maka itu menjadi lebih sempit gitu. Enggak sih, menurutku ya. Kalau yang dimaksud bahasa secara keseluruhan, maksudnya ya bahasa ya macam-macam, bahasa alam semesta, bahasa hati, bahasa seperti hujan, bahasa hujan. Ya, gimana ya? Maksudnya bahasa dalam artian apa dulu? Menurutku bahasa manusia gitu. Paham nggak? Mau itu isyarat, mau itu apa ya? Laku kita ya kayak apa ya? Ekspresi. Bahasa yang bersumber dari manusia. Iya. Jadi itu kayak lebih bahasa sebagai alat perantara gitu loh, antara jiwa kita, dimensi internal kita itu dengan dunia eksternal kita gitu. Jadi bagaimana kita menduniakan apa yang dalam diri kita, kemudian juga menyerap apa yang di dunia, apa yang ditampakkan dunia luar kepada kita. Kan itu tidak bisa dimengerti kecuali dengan bahasa gitu kan. Cuma kan kita tuh ketika kita melihat suatu fenomena, melihat apa gitu, misalkan kayak kita lihat wah indah sekali kayak gitu kan, kita seolah-olah kayak menafsirkan indah itu seperti ini, indah seperti apa kayak gitu. Tapi nyatanya makna itu kan tidak pernah ada, tidak kata indah sendiri itu, bahasa indah sendiri gitu. Itu tuh tergantung dia tuh diletakkan di mana pertama, kemudian indah, bahasa indah gitu. Gimana ya tadi aku menjelasinnya, bahasa indah itu tidak bisa merepresentasikan fenomena yang sedang kita alami gitu. Indah sebagai suatu bahasa gitu, paham nggak maksudku gitu. Sebagai suatu bahasa yang ya gitu loh, itu tuh nggak pernah bisa mewakili semua ini loh, realitas yang ada yang kita alami gitu. Cuma kita tanpa adanya hal itu, berarti yang dimaksud bahasa yang telah dicerna oleh setiap dasen, setiap manusia, baik itu berupa bahasa verbal maupun bahasa yang sifatnya eksistensial. Misalnya gini, kita anggap seluruh alam semesta ini adalah bahasa. Seluruh itu kan berarti kan sebuah totalitas ya. Tapi ketika manusia mulai membaca Iqra, sebenarnya itu bukan lagi bahasa yang seluruh tadi, tapi bahasa sejauh dia menampakkan diri di dalam perjalanan eksistensi kita ini. Jadi menurutku beda sih, ketika mungkin kita melihat hujan, mas kan seolah-olah kayak yang hujan ini memiliki alam semesta itu punya bahasanya sendiri gitu. Enggak gitu. Jadi bahasa muncul ketika terjadi dialog. Iya. Dan dialog ini, arti yang kita dapat itu tergantung mustami, subjek yang mendengar, menangkap. Alam semesta boleh bicara apa saja, tapi arti dari alam semesta tetap kita yang menentukan. Dan itu tidak bisa juga dikatakan alam semesta secara keseluruhan dengan dirinya sendiri. Alam semesta perspektif kita. Iya. Dan itu tidak ada ujungnya. Mungkin tafsiran saat ini di sini berbeda 2 menit kemudian, 2 detik kemudian. Itu antara satu orang, apalagi dengan kosmos yang lain. Ya sebenarnya kan yang aku mau katain gitu kan. Ketika kita sendiri dalam bahasa tadi itu, kita terjerat dalam bahasa untuk mengartikan dunia, untuk berdialog dengan dunia, bahasanya seperti itu kan. Tapi kita seolah-olah ketika kita berbahasa, seolah-olah kita telah mendapatkan narasi besar akan sesuatu, ya enggak? Misalnya kita sudah mendapat hakikat lah, atau kebenaran tentang suatu realitas. Cuma kan ketika
seolah-olah kita mempelajari filsafat untuk mendapatkan hakikat tadi itu. Sebenarnya kita sedang tidak berfilsafat, sebenarnya kita sama gitu. Ketika Mas tadi bilang kayak tujuan berfilsafat adalah untuk bertanya gitu kan, ya mungkin bertanya mengenai apa, hakikat kan, hakikat sesuatu, kebenaran lah apa gitu. Dan nyatanya kita harus sadar bahwasanya di kesadaran apa ya, kalau kita mau lebih refleksif lagi gitu, kita akan menyadari bahwa sebenarnya kita tidak mencari apa-apa. Sesuatu yang kita cari sebenarnya bukan apa-apa. Itu tuh kayak ruang kosong aja gitu loh, yang kita bertanya seolah-olah kita mempertanyakan sesuatu. Setelah sesuatu itu dijawab, kita mendapatkan sesuatu, seolah-olah kalau kita pahamnya pakai logika normal ya. Tapi sebenarnya kalau kita merefleksi lagi, sebenarnya apa yang kita cari, apa yang kita pertanyakan hanyalah ruang kosong yang tidak ada apa-apanya gitu. Jadi baik bahasa, baik apa itu hanya selubung yang tidak menyelubungi apa-apa gitu bahasanya kok di sini. Dan makanya baliklah ke awal, apa yang dipertanyakan filsafat adalah sesuatu yang bukan hakikat itu sendiri gitu. Jadi hakikat dari berfilsafat ada dalam proses pencarian tadi itu. Jadi ketika aku kayak gini, ketika mungkin kita nanti di hari tua ya, kita udah banyak diskusi, banyak berfilsafat, kemudian ternyata hidup kita seperti ini gitu. Kita tidak menemukan apa itu hakikat hidup, kita tidak menemukan makna sejati dari sesuatu gitu. Aku sampai misalkan umur 80-90 tahun yang udah tua ya gitu, aku belum mengerti kenapa saya hidup gitu, kenapa arti dari kaya apa, arti dari hidup sejahtera itu apa, saya tidak mengerti. Berarti kan makna sesungguhnya, makna yang stabil, yang asli tadi itu jangan-jangan memang tidak pernah ada, kebenaran itu tidak pernah ada. Dan ketika saya sadar bahwasanya kebenaran itu memang tidak ada, namun kayak ada apa ya, ada ya keyakinan ketika saya berfilsafat, paling tidak walaupun saya tahu bahwasanya kebenaran itu tidak ada, saya hanya berjalan ke antah berantah gitu kan bahasanya, tapi saya dalam perjalanan untuk mencari sesuatu untuk mengisi ruang kosong tersebut. Jadi saya memang tahu, saya tahu saya itu berjalan tidak menuju kebenaran gitu. Namun kebenaran yang saya akui itu adalah bahwa saya berjalan untuk menempuh jalan kebenaran menurut saya. Jadi ruang kosong yang tadi kita bicarakan itu ada untuk kita isi sendiri, untuk kita isi dengan proses perjalanan kita untuk mencari terus seperti itu. Jadi ya nggak pernah ada kebenaran sekarang, aku paham. Sebenarnya filsafat hadir untuk mencari hakikat segala sesuatu itu aku kurang setuju diksi itu ya, karena hakikat ini cenderung finalitas. Iya. Dan kalau boleh diartikan hakikat adalah kebenaran, bukan esensi atau substansi, esensi segala sesuatu ya, tapi kebenaran ini lebih tepatnya filsafat itu mencari kebijaksanaan. Karena benar ini gimana ya, kalau madhabnya Socrates itu ya kebenaran itu ada, maksudnya kebenaran itu satu tunggal. Kalau ini nggak salah ya berarti benar. Ada istilahnya, ada suatu kebenaran yang layak dikatakan benar. Tapi menurutku manusia itu tidak sesimpel itu. Dia kan diliputi oleh konteks, oleh bahasa-bahasa yang itu punya banyak perspektif yang relatif, punya banyak sudut pandang, angle-nya berbeda-beda. Jadi manusia itu benar saja salah. Kayak misalnya orang hadroan pengajian sampai malam, sampai jam 12 malam, itu benar, maksudnya baik juga karena dakwah. Kalau tidak diisi dengan begitu-begitu, mungkin masyarakat kurang istilahnya, kehidupan beragamanya itu kurang giat lah istilahnya. Cuma satu sisi kan itu bisa mengganggu orang,
Ya kalau orang masih sehat itu oke lah, mesti bisa maklum. Kalau yang sakit, anak kecil gimana? Ya. Jadi benar saja masih salah. Misalnya kita lihat tradisi barat, budaya barat, mereka kan memang menjunjung tinggi hak ya, hak individu kan menjunjung tinggi. Jadi ranah privat itu kan sangat istilahnya punya posisi yang tinggi lah di sana. Cuman saking tingginya itu jadi cenderung individualis. Ya memang nggak ganggu orang lain, cuma rasa tenggang rasanya jadi tergerus karena jaraknya ada kontak emosional itu. Orang Arab juga sama, orang Arab kalau ceramah apa kan nggak boleh kan speaker luar, harus speaker dalam, ngajar masjid itu. Karena itu jangan sampai agama ini menjadi problem satu. Tapi yang jadi masalah kalau di Arab bukan agamanya yang bikin problem, maksudnya bukan agamanya yang speakernya berbeki, tapi masyarakatnya yang berbeki, tetot gitu, tuk gitu, dan lain-lain. Dan yang berbeki justru ideologinya. Harusnya kan ideologi dalam ranah privat ya, itu berbeki ideologinya buat khilafah, buat jadi filsafat itu menurutku lebih pas mencari yaitu kebijaksanaan, cari kebijaksanaan. Karena benar belum tentu bijaksana. Meskipun sebijaksanaannya orang, ia tetap ada salahnya. Maka filsafat adalah cara untuk memperbaiki diri menurutku. Cara untuk menyadarkan bahwa kita tidak pernah benar. Iya, Ya. benar. Orang yang paling merasa benar dia belum berfilsafat. Malah. Nabi itu orang paling berfilsafat, karena udah dijamin gak salah masih istighfar berkali-kali ya. Filsuf. Tapi justru ya lucunya kita kan hidup di zaman postmodern yang dimana di situ ada post truth gitu kan. Itu post truth suatu apa ya bahasanya? Soalnya kan perlawanan atas narasi besar tentang suatu kebenaran kan. Ya kan? Lucunya harusnya ketika kita melawan suatu narasi besar tentang kebenaran itu seperti A, B, C, D, E gitu kan. Harusnya kan kita semakin sadar bahwasanya kebenaran itu tidak ada gitu. Harusnya gitu kan. Kebenaran itu tidak pernah final, tidak pernah total. Tapi faktanya, fenomenanya yang sekarang terjadi itu justru di masa-masa post-truth ini orang semakin pongah. Mereka malah merasa memiliki otoritas untuk mengatakan kebenaran seenaknya saja. Ini kan problem. Satu sisi orang kayak filsuf-filsuf kemudian kayak ada pembalikan di ranah filsafat gitu kan, untuk mengatakan bahwasanya kebenaran yang sekarang diwakili oleh sains dan teknologi itu tidak benar-benar benar gitu kan. Justru malah entah itu fenomena psikologis atau fenomena apa ya, justru dengan adanya seperti itu, ketika tidak adanya benar-benar benar, maka sesuatu itu bisa menjadi benar ketika kita mau menganggapnya benar. Ini kan juga jadi problem ketika seperti itu. Jadi memang suatu paradigma itu muncul dengan konteksnya. Sebenarnya bukan mana yang lebih benar ya. Apakah tradisi postmodern lebih benar daripada tradisi modern? Itu ya juga tidak. Jadi memang ini saling melengkapi gitu Pak. Jadi tetap pada ketegangan itu. Orang yang terlalu vulgar mendewakan post-truth misalnya harus dikendalikan dengan modernisme. Sama dengan dulu kan kaum sofis di counter sama Socrates kan. Tapi bukan berarti Socrates ini sudah selesai. Berarti yang benar Socrates, akan Socrates adalah nabi yang membawa wahyu atau nabi membawa apalah gitu, ilham enggak kan. Ya harusnya kan tradisi sofis tetap dipakai, Socrates juga dipakai. Jadi semua ada konteks. Iya sih.
Jadi bukan berarti harus dengan adanya post-truth itu malah menghapus otoritas atau apa ya? Iya. Suatu Justru kita otoritas. istilahnya Pengetahuan. perlengkapannya sudah lengkap, peralatannya sudah lengkap. Karena memang gimana ya? Cuma kan untuk hidup maksudnya kayak gini. Kita sebagai manusia tuh cenderung melihat sesuatu tuh kalau tidak A ya B. Nah ya itu Kayak masalah. gitu. Kita tidak pernah bisa hidup dalam ketegangan. Itu susah. Gitu. Bagaimana? Padahal kalau tegang enak. Kalau tegang gak enak. Kayak yang apa ya? Seolah-olah kita itu hidup harus memilih satu arus di antara dua ketegangan yang pasti terjadi, senantiasa terjadi. Cuma kita sendiri tidak sadar ketika kita tuh masuk ke dalam satu arus, kita tuh akan tidak lengkap gitu loh ke hidup makna, bukan apa ya, untuk mengatakan makna juga kurang tepat. Ya itu tadi, hidupnya kurang lengkap bahasanya. Justru kehidupan manusia itu paling tidak terdefinisikan. Upaya untuk melindungi akal dari cacat berpikir adalah sebenarnya ya upaya dalam tatanan epistemologis, tatanan praksis. Memang harus diatur dengan logika yang benar. Kalau enggak ya carut marut. Orang lampu merah ya harus berhenti semua. Kalau hijau ya baru berjalan. Itu kan kesepakatan sosial yang berfungsi sebagai istilahnya mengatur kebenaran dalam lingkup ruang sosial. Tapi nggak boleh lah orang misalnya menurut saya merah itu berjalan, ya kan nggak bisa kan dalam ranah sosial. Cuma kan ini kalau berbicara apa ya wacana atau ini nggak di dalam ranah konkret saja. Manusia itu kan kompleks. Dia ada yang zohir, ada yang batin. Wacana itu ada yang nampak, ada yang tidak. Ya kayak tadi contohnya kayak orang itu benar saja salah. Kayak tadi. Kayak misalnya kalau mantik itu kan alatun kononiyah. Taksimu mura'atu wa adhihna anil khotok berpikir. Berarti kan suatu alat atau suatu kaidah-kaidah untuk menjaga kesalahan berpikir. Tadi kalau dipakai pertanyaan tadi, terus itu bisa nggak pakai kritiknya siapa? Nietzsche. Apa? Kesyarat ilmu itu untuk mengkritikkan Hegel tuh. Hegel. Gimana pertanyaannya? Kalau memang syarat-syarat kebenaran, syarat-syarat pengetahuan itu ada, lalu syarat-syarat itu apa? Ini kan gitu. Sama. Kalau berpikir itu ada syaratnya, ada alatnya. Terus syarat alat-alat itu dikatakan benar, ya apa? Itu bisa nggak? Ya nanti selamanya orang nggak bakal berpikir. Ya justru itu bikin orang berpikir. Ya tapi ya itu tadi, karena kita terlalu memikirkan syarat-syarat alat berpikir, jadinya kita tidak masuk ke dalam kita tidak sadar bahwa kita tidak berpikir. Gimana? Terus memenuhi syarat belum? Ini syarat belum ya? Syarat nyampe kapanpun tuh nggak ketemu ngono loh. Mungkin gini, aku kan pernah membagi syarat-syarat itu ada dua. Ada syarat pengetahuan secara epistemis, ada yang secara non epistemis. Kalau epistemis memang harus pakai kaidah-kaidah yang benar. Karena memang itu istilahnya harus konstruksinya itu harus terstruktur. Kalau enggak A ya B, kalau enggak benar ya salah. Kalau 1+1 ya 2, kalau 3 ya salah, harus benar konstruksinya. Itu kan syarat-syarat pengetahuan dikatakan benar ya. Ada yang non epistemis itu ya
sesuatu yang tidak terstruktur, dan itu ada pada diri manusia. Misalnya ada pada Allah, kesadaran Allah wahyu, prakognitif, kayak sistem sosial, sistem kasta, sistem kebudayaan. Itu kan sesuatu bisa juga dikatakan pengetahuan sebenarnya. Sebelum jadi epistemol, masuk pada ranah epistemis ya, itu kan masih di dalam ruang rimba lah. Itu juga modal pengetahuan, intuisi. Tapi mungkin tidak ada jembatan, ya itulah, ada suatu perantara yang menjembatani antara syarat-syarat yang sifatnya epistemik sama yang epistemik. Jembatan, ya jembatannya itu manusia sendiri. Sebelum dia menjadi diskursus yang dibicarakan, dia masih jadi non epistemik. Dia mau terstruktur nggak ada urusan. Yang penting dia bermanfaat untuk eksistensinya di dunia ini. Misalnya filsafat hidupnya ya, itu ya yang penting ya udah dia jalani saja meskipun itu nggak logis, ya kan? Cuma sebenarnya menurutku tuh yang sedikit bermasalah itu di epistemiknya sih, yang cukup ruwet. Iya. Non epistemik kan karena bukan suatu diskursus ya, tidak ada istilahnya, ada bingkai-bingkai, tidak ada batasan-batasan. Jadi kan kayak dia tuh fleksibel gitu, bisa fleksibel, bisa memanjang ke segala arah. Cuma kalau pengetahuan epistemik atau syarat-syarat epistemik kan dia ada batasan-batasan yang kalau keluar dari jalur tersebut ya nanti tidak bisa dikatakan dia itu ilmiah, atau tidak bisa dikatakan dia itu otoritatif, valid, kayak gitu-gitu. Satu-satunya jembatan kan ya pengujian tadi itu, pengujian sesuatu yang sifatnya non epistemik, kemudian diuji untuk dijadikan epistem, jadikan suatu diskursus yang ilmiah. Ya benar ya. Di Quran kan wakanal insanu aktsara syai'in jadala. Tapi yang menarik lagi, orang yang banyak bicara, banyak berdebat, itu orang yang pada akhirnya melahirkan teori. Bisa melahirkan teori, kata Pak Faiz. Cuman teori saja. Iya. Pada akhirnya yang bikin kisruh itu ya dunia epistemik. Ya memang butuh epistemologi, kita butuh, cuma yang bikin kisruh itu. Padahal yang kita pakai nanti ya yang non epistemis, yang kita pakai yang bermanfaat bagi kita, yang bermanfaat. Kita mau hafal berapapun ayat, berapapun hadis, yang bermanfaat, yang bermanfaat bagi hidup kita ini. Kalau nggak kita jalani ya nggak bermanfaat. Kita baca buku sebanyak apapun, tapi dari banyak itu minimal kita menjadi lebih banyak perspektif, banyak varian kita menjalani hidup. Tapi mungkin kayak yang pada akhirnya tetap tidak bisa semuanya. Iya. Mungkin ada hubungannya saling mengikat kayaknya ya. Ada tarik menarik antara syarat-syarat pengetahuan tuh dalam membentukkan jati diri manusia. Kutipan menarik. Kadang-kadang seseorang itu memikirkan sesuatu, tetapi yang didapatkannya beda dari yang dipikirkannya. Misalnya, Anda bingung kemana-mana mencari dompet Anda yang hilang dan tidak ketemu. Tetapi ketika Anda sholat, malah langsung teringat di mana dompet itu ditaruh. Padahal Anda sudah mengerahkan semua kemampuan akal, nalar, dan ingatan untuk mencari dompet itu. Itulah pengetahuan intuitif. Ia muncul bukan ketika Anda pikirkan secara serius, tapi muncul secara tiba-tiba. Jadi ada pengetahuan yang ya itu tadi non epistemis, dan itu sumber dari segala pengetahuan malah. Pengetahuan epistemologi nggak bakal bisa muncul sebelum ada ini melewati proses.
ada kutipan menarik itu kan yang kayak ceritanya siapa Newton, umur berapa dia sadar kalau misalkan ada buah apel yang jatuh ke bumi, itu adalah memang ada hukum yang mengatur. Sudah kan ketika dia umur segitu, ketika menemukan hukum itu, sudah berapa kali dia melihat sesuatu jatuh dari atas ke bawah. Iya, tapi dia nggak sadari. Ya itu sama kayak orang lihat burung terbang ya biasa aja, mungkin dia baru sadar oh dia bisa terbang karena ada sayap, ada daya dorong dan lain sebagainya, makanya orang bisa buat pesawat. Tapi kan butuh proses yang lama manusia untuk memahami itu. Ya itu semua dasarnya filsafat. Kalau nggak berfilsafat ya orang nggak dangkal. Jadi mungkin itu juga terjadi di diri Nabi kayaknya. Kenapa kok Quran tidak diturunkan begitu saja di diri Nabi? Kan bisa aja selesai. Misal kayak Nabi dari awal sejak diangkat jadi Rasul langsung sudah selesai Quran ini. Kan bisa jadi. Di Jibril nggak perlu repot-repot. Bolak-balik kan nggak perlu repot-repot. Cuma bisa jadi memang pengalaman-pengalaman itu tadi yang mengajari Nabi untuk berfilsafat dan paham gitu. Kadang kita pengen nulis, mikir nulis apa ya, malah gak dapat ide itu. Tapi ketika dilepaskan sambil pup atau sambil semedi itu dilepaskan, dapat inspirasi. Iya. Memang dunia ini nggak apa-apa digenggam, tapi jangan kencang-kencang. Jangan digenggam pakai hati, bahasa tasawufnya. Genggamlah dunia di tanganmu, jangan sampai ia masuk dalam hatimu. Di tengah-tengah kekacauan, kutemukan di dalam diriku ketenangan yang tidak terkalahkan. Aku sadari melalui semua itu bahwa di tengah-tengah musim gugur, kutemukan di dalam diriku musim panas yang tidak terkalahkan. Dan itu membuatku bahagia, karena apapun yang terjadi, betapa kerasnya dunia ini menekanku, di dalam diriku ada sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang lebih baik yang menekan balik kepalsuanmu. Albert Camus. Gimana itu? Ya pada akhirnya semua jawaban yang kita cari itu ada dalam diri kita sendiri. Barangkali jawaban itu muncul dari luar, tapi kan belum tentu sesuai kan dengan diri kita. Yang tahu jawaban yang sejati ya diri kita sendiri.